Saya ke Anggi dulu. Anggi adalah seorang sineas muda. Mungkin ya nama Anggi itu buat mereka yang ada di tanah air dan bukan penikmat film-film indie, mungkin nggak terlalu tahu Anggi. Tapi buat para filmmaker atau mereka yang sangat menyukai film-film berfestival yang dipanggungkan di festival dunia, nama Anggi ini sudah nggak asing lagi. Karena apa? Karena ia bolak-balik juara di festival, di film-film festival. Ada film yang berjudul The Science of Fictions, diputar perdana di Locarno Film Festival. And untuk Indra ketahui bahwa ini adalah festival film terbesar. Wow. Kenapa Anggi banyak orang ingin lebih dikenal, lebih populer dengan film-film yang komersial karena itu mendatangkan jumlah penonton yang luar biasa dan itu juga kebanggaan. Tetapi kenapa seorang Yosef Anggi Nun memilih untuk konsisten di jalur independen? Di mana kepuasannya? Sebenarnya buat saya film itu sama ya, mau jalur komersial dengan jutaan penonton atau mau jalur yang lebih independen yang tidak mainstream, yang bisa jadi penontonnya lebih sedikit tapi mungkin juga punya semacam kekuatan untuk berbicara di ranah yang lebih global. Saya memilih jalur yang itu karena bisa jadi mungkin juga kan nasib ya gitu. Film saya itu tidak terlalu banyak ditonton gitu. tidak terlalu banyak ditonton di Indonesia gitu. Saya pernah bikin film Istirahatlah Kata-kata judulnya tentang Wiji Dukul, seorang penyair yang hilang. Penontonnya 54.000 orang gitu. Jadi dibandingkan dengan film-film komersial yang jutaan ya mungkin sedikit. Cuma di internasional saya bisa merengkuh dan mendapatkan penonton dan juga sambil mengenalkan soal Indonesia yang maha luas ini. Indonesia yang maha beragam ini. Itu yang menyenangkan sebenarnya. Memilih jalur bukan mainstream, memilih jalur sunyi yang tidak populer. Nggak apa-apa penontonnya cuma 54.000, nggak apa-apa. Tapi yang nonton di luar negeri membawa nama baik Indonesia itu yang jauh lebih membanggakan untuk seorang Yosef. Sebentar, aku mau tanya nih, kan film yang diputar perdana tuh di The Science of Fictions itu kan cerita tentang penerbangan ke Mars ya kalau nggak salah ya? Ke bulan. Tapi latar belakangnya Indonesia kan? Betul. Ceritanya sebenarnya imajinatif gitu. Ceritanya tentang seorang yang melihat syuting pendaratan manusia di bulan di tahun 60-an di Parangkusumo di Yogyakarta. Lalu kemudian si orang itu namanya Siman, dia itu ketangkap oleh penjaga-penjaga yang karena itu syutingnya rahasia, kan kita tahu pendaratan manusia di bulan itu sebagai salah satu keberhasilan dunia yang juga punya banyak teori konspirasinya. Siman ini ditangkap dan dipotong lidahnya, jadi dia nggak bisa ngomong. Jadi selama 40 tahun untuk menunjukkan kepada orang-orang kampung bahwa dia itu pernah melihat astronot, maka dia itu membangun sebuah kubah seperti dan orang kampungnya orang Jawa gitu ceritanya ya. Dan di Jogja semuanya gitu. Dan dia bergerak pelan seperti astronot, dia pakai pakaian astronot. Wah ini benar banget, itu kira-kira nonton juga ya. Itu mungkin buat banyak orang yang terbiasa nonton film-film komersial mungkin nggak ngerti, Mas Anggi. Tangkapnya susah ya gitu. Iya, itu membutuhkan tingkat intelijensia yang tinggi. Itu dia. Aku masuk gak tuh ya? Tapi saya kira penonton itu punya kesempatan untuk menonton atau harus diberi kesempatan untuk menonton banyak ragam sinema. Kalau yang beredar di wilayah mainstream itu adalah sinema yang mungkin kita sebut sebagai sinema yang komersial, maka sebenarnya orang-orang seperti saya ini harus punya usaha yang lebih untuk juga memajang film-film yang mungkin tidak menggunakan cara-cara tutur yang mainstream itu ke media-media mainstream, ke bioskop misalnya, atau ke platform digital online yang sekarang sedang blooming karena pandemi ini. Iya, betul. Nah kalau gitu aku minta bocoran dong nih Mas. Gimana nih caranya untuk bisa terpilih dan ditayangin di festival film internasional? Siapa tahu kan nanti habis ini aku bikin juga kan Bu, bikin film. Sebenarnya ditayangkan di manapun itu sebenarnya prosedurnya mudah, yaitu mendaftarkan.
mau ditayangkan di festival internasional, ya kita mendaftarkan, ada formulirnya, ada pendaftarannya, ada link yang bisa kita kirimkan untuk video. Sama seperti kita menayangkan. Tapi kan daftarnya gampang, Mas Anggi. Mas Anggi ini ingin baik pada pertanyaan seorang Indra Bekti. Kalau soal daftarnya semua orang bisa daftar, terpilih apa enggak itu loh. Iya. Gimana itu kreativitas aku? Gimana kan ini nilai? Yang paling penting sebenarnya untuk bercerita tentang hal-hal yang dekat dengan kita, bercerita dan memahami bahwa cerita itu tidak harus spektakuler besar, tapi cerita-cerita kecil dan sederhana di sekitar tempat kita adalah cerita-cerita terbaik yang akan kita bagi. Karena justru itu kemanusiaan muncul. Betul sekali. Aku soalnya senang juga nih statementnya Anggi. Anggi bilang begini nih, jadi sutradara itu nggak melulu soal lebih banyak uang yang dicari, tapi legacy atau warisan. Jadi sebenarnya aku mau nanya gini sama Anggi. Anggi, kalau jadi sutradara film independen tuh kaya nggak sih? Bisa kaya nggak sih? Kalau saya kira bisnis apapun itu punya resikonya sendiri-sendiri gitu. Seperti saya mensupport diri saya dengan cara mengajar. Saya menjadi staf pengajar di sebuah universitas, namanya Universitas Multimedia Nusantara di Serpong. Anak didikmu keren-keren loh. Kompas TV banyak tuh dari situ. Oh iya. Kebetulan itu support system yang terbaik buat saya supaya saya tetap masih bisa berpikir merdeka.